قد أفلح المؤمنون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman RTH semuanya, atau kita biasa sering sebutnya sahabat RTH ya, sebenarnya. Halo sahabat RTH semua, balik lagi bersama saya Deden Pratama dan juga Restu Anggara. Kali ini nih videonya akan sangat berbeda sekali di RTH. Apa tuh, Den? Kalau misalkan sebelumnya nih di RTH itu kita ada curhat bareng RTH. Ya. Ada bincang-bincang bareng RTH. Ya, ada kajian hikmah RTH. Ada kajian hikmah RTH. Nah, kali ini nih RTH menyajikan video di YouTube-nya ini berbeda, Kak. Apa tuh? Bedanya di mana nih, Den? Mungkin bertanya-tanya nih, ada apa sih di video yang kali ini dibilang berbeda gitu, Kak? So, ada ini juga nih? Iya apa nih, nih ya? ada ini, nanti kita jelaskan ya. Jadi pada sesi kali ini kita akan apa ya? Istilahnya sesinya tuh berbeda. Kita beri nama sesi kita ini adalah Apa tuh? resep sehat RTH gitu ya. Jadi ingat-ingat ya, ini adalah resep sehat RTH gitu kan. Ya, jadi di resep sehat RTH ini kita sharing-sharing ya, kita Betul. berbagi ilmu, kita sharing-sharing terkait tentang kesehatan, Den. Betul banget. Jadi kan memang di masa-masa pandemik ini kan terkait sehat itu kayaknya hal yang sangat penting banget ya. Benar banget. Karena kalau kata orang-orang sehat itu Mahal. tapi lebih mahal lagi kalau kita nggak sehat. Nggak sehat, benar ya. Makanya- Jadi keluar uangnya juga lebih banyak kalau Lebih nggak banyak, sehat. bener. Makanya kita lebih baik mencegah daripada mengobati, Mengobati. gitu ya. Makanya muncullah program ini. Betul. Ya. Resep sehat RTH gitu kan. Nah, pasti teman-teman bingung nih, di sini resep sehat RTH-nya tuh ada apa aja sih gitu kan. Terus program itu seperti apa sih? Jadi, kita itu akan memberikan resep-resep obat gitu kan. Herbal lah ya. Herbal ya, kita nggak ada kimia-kimiaan ya. Kita alami. Betul. Tanpa Yang pastinya nih, teman-teman di rumah juga kayak semua orang hampir punya gitu ya. Ya, benar. Jadi kalau misalkan sebenarnya kita lihat di sosial media atau di Google lah kita searching, kan banyak banget tuh deh pengobatan secara herbal. Betul. Yang baik yang bisa dibuat sendiri maupun yang memang udah bisa dibeli di toko-toko herbal. Betul. Nah, cuman kita di sini akan bahas herbal yang kita buat dari bahan-bahan yang gampang banget ditemuin itu. Kira-kira kalau kita ke dapur ada nggak, Kak? Ada, harusnya ya. Harusnya ada ya. Harusnya ada. Harusnya ada ya. Hampir semua orang pasti punya bahan-bahan. Betul. Dan kayaknya sih herbal ini tuh lebih baik gitu ya daripada kimia, dan mungkin khasiatnya juga tidak kalah gitu ya. Tidak kalah banget justru. Sangat rekomendasi banget menggunakan bahan-bahan herbal ini gitu. Oke. Jadi Kak, untuk resep kita pada kali ini kita akan herbal untuk mengobati apa nih, Kak? Nah, untuk kali ini kita akan membahas terkait pusing atau migrain. Pusing atau migrain. Wah, ini nih penyakit ini nih, pusing atau migrain nih hampir semua orang pernah ngalamin. Benar. Kayaknya semua orang pernah ngalamin sih ini, pusing Benar, atau benar. migrain ini gitu kan. Justru aku sendiri nih kan nih sering banget pusing gitu. Pusing, sakit kepala sebelah gitu di sini kan. Mungkin kan tadi teman-teman kok pusing atau migrain ya. Jadi sebenarnya apa namanya nih, resep yang akan kita buat ini resep untuk migrain. Untuk migrain, oke. Untuk migrain. Nah, Kalau pusing? tapi migrain ini kan apa namanya, parahnya ya, tingkat parahnya itu lebih parah lagi daripada tingkat pusing nih. Jadi Oke. kalau misalkan migrain aja bisa diobatin, Apalagi pusing. apalagi cuma pusing. Oh, ini bisa merangkap ya, Kak ya? Benar, karena bahan-bahannya sama yang resep pusing ini hampir sama. Oh, oke. Hampir mirip. Hampir mirip ya. Iya, cuma beda bahan aja dan cara. Berarti kalau kita misalkan pusing-pusing dikit, apalagi migrain, resep ini berguna banget. berguna banget. Berguna banget, gampang dicari, khasiatnya tidak kalah. Benar. Betul. Karena jujur aja nih, Kak ya. Nih saya pribadi nih, kalau misalkan nih sakit-sakit dikit nih, pusing-pusing dikit, beli obat, minum obat. Nah, itu kan efek sampingnya Parah banget, ya, kalau parah obat. banget sebenarnya. Karena obat itu kalau misalkan udah ketergantungan nih, misalkan yang kita minum satu pil obat itu sembuh gitu. Tapi karena saking ketergantungannya nih, lama-lama terus bergantung. Nah, itu yang tadinya cuma satu bisa sembuh, nanti lama-lama jadi 1,5. Iya, Jadi betul. dua. Jadi 2. Dan juga karena ketergantungan ini jadi kebiasaan, Kak. Benar. Kebiasaan, pusing dikit minum obat warung, sembuh sih. Cuman kan efek
panjangnya. Jangka panjangnya itu Betul parah banget, betul banget. Dan insya Allah kalau misalkan dengan obat herbal ini tanpa efek samping. Betul sekali. Dan pastinya resep yang akan kita share pada kali ini insya Allah sangat berguna banget ya untuk teman-teman RTH di rumah gitu kan ya. Kayaknya masih pada penasaran sih apa aja sih resepnya Ya, gitu kan. jadi kenapa? Review. Karena kalau misalkan Deden nih migrain nih Den. Migrain kan kalau migrain udah, aduh mau kemana-mana udah bingung kan? Pusing banget. Pengennya banget. tuh tiduran aja, kepala diikat pokoknya. Benar. Nah, bahan-bahan ini itu benar-benar gampang banget. Jadi kita nggak perlu keluar rumah buat nyari bahan-bahan ini gitu. Kita cukup pergi ke dapur. Hampir setiap dapur pasti ada bahan ini. Pasti ada ya. Kalau nggak ada ya beli-beli di warung lah ya. Kalau nggak ada, warungan juga warung dekat di warung dekat paling samping rumah gitu kan, sama aja kayak kita beli obat lah ya. Benar. Nggak perlu ke dokter gitu kan. Bahan pertama adalah siapkan air mineral Betul. sebanyak 250 ml. Dan air ini harus dididihkan terlebih dahulu. Betul. Jadi dididihkan 100 derajat Celcius ya. Betul. Itu bahan Lalu pertamanya. selanjutnya ada madu. Nah, Ya, kurang lebih madu disiapkan sekitar ya 3 sendok atau sampai 5 sendok lah ya. lebih baik madunya ini adalah madu yang Ini madu murni ya. Murni ya. Kadang kan ada juga nih Kak, madu-madu ini yang dijual di toko. Iya, kayak benar. udah ada rasanya kayak ada madu Itu rasa udah- jeruk. benar, itu udah madu rasa campuran ya. apel gitu kan. Lebih baik madunya yang Jadi disiapkan madunya madu yang murni ya teman-teman. disarankan lebih baik madunya madu yang murni gitu ya. Lalu selanjutnya ini ada Siapkan juga pegang aja ya. Nggak apa. Iya. Saya udah cuci tangan, udah pakai hand sanitizer juga ya. Jadi kayak steril gitu. Lalu selanjutnya yang ketiga ada apa ini namanya? kayu manis. Kayu manis. Ya, ini ada kayu manis juga, resep yang ketiga. Siapin 1 atau 2 batang kayu manis ya. Betul. Dan yang terakhir, Yang terakhir ada 1 ruas jahe. jahe. Siapin 1 ruas jahe. Jadi kalau kita ringkas, apa aja sih bahan-bahan yang perlu disiapin sama sahabat RTH semua? Yang pertama ada air mineral 1 gelas atau 240 ml. Itu yang sudah dididihkan sekitar 100 derajat Celcius ya. Betul. Atau sampai air itu mendidih lah. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus disiapin adalah madu murni. Jadi harus disiapin madu murni. Yang ketiga yang harus disiapin apa? Kayu manis, 2 batang kayu manis. Dan yang terakhir yang harus teman-teman siapin adalah 1 ruas jahe. Jahe gitu ya. Nah, kita bahas nih, kenapa sih kita harus menyiapkan madu? Aku dulu yang nanya deh. Saya kan awam nih. Karena nih jujur aja nih, saya ini kalau misalkan sakit kepala atau migrain, langsung aja nih beli obat warung. Pirimix. Kalau saya biasanya belinya bodor. Atau Ada Bidrix bodor gitu. Pirimix atau Bidrix gitu. Biasanya langsung sembuh gitu. Nah, kali ini nih karena ada herbal-herbal yang ada di dapur nih, Ya. kayaknya saya akan move on nih ke sini. Betul. Move on nih Lebih ke- gampang juga dan lebih enak ya. Bener, gitu ya. Nggak perlu ngecek duit juga kan di dapur ya kan. Bener. Oke, pertama nih, Kak, kenapa kita harus siapin air putih? Nah, karena air putih itu memang dia itu sebagai bahan penetral ya. Betul. Ya, air mineral itu banyak banget khasiatnya. Kandungannya banyak banget. Dan segala jenis penyakit atau pengobatan biasanya awal penggunaannya menggunakan air mineral. Betul. Bahkan untuk ruqyah aja menggunakan air mineral kita. Betul sekali. By the way, RTH juga ruqyah juga ya. Jadi kalau teman-teman mau ruqyah gitu bisa langsung hubungin RTH ya. Bisa langsung bener, DM. bener. DM di Instagramnya rth.company, oke? Oke, yang kedua aku mau nanya, kenapa harus pakai madu? Nah, karena apa harus pakai madu? Karena memang madu ini memiliki banyak sekali kandungannya. Di antara kandungannya itu ada air, ada gula, ada antioksidan juga, ada flavonoid, terus ada fenolat, terus juga ada madu ini mengandung vitamin E, vitamin C, ada asam amino, terus juga si madu ini mengandung mineral-mineral seperti adanya zinc, adanya zat besi juga. Jadi komplit banget. Jadi madu ini adalah salah satu Yang bisa menyembuhkan sakit kepala? Iya, benar. Jadi Kandungannya itu ya? Karena kandungannya itu banyak banget. Jadi madu ini menjadi salah satu bahan atau salah satu bukan makanan ya dia itu. Apa ya? Herbal ya. Salah satu herbal yang bisa digunakan untuk segala macam penyakit. Oke. Kenapa?
karena sebenarnya kan pada dasarnya orang yang sakit itu menurunkan sistem imun ya. Betul. Nah, madu ini juga bisa untuk menaikkan sistem imun. Menaikkan sistem imun. Wah, pas banget nih. Betul. Lagi pandemi gini nih. Nah, benar. Banyak yang minum madu, sistem imun kita nih bagus nih. Bakal bagus. Bener ya? Benar. Madunya madu murni. Madunya harus madu murni ya. Betul. Jangan sampai yang madu-madu campuran. Oke. Karena sekarang banyak banget nih madu yang bukan madu yang berkedok, racun yang berkedok madu. Oke, paham. Teman-teman juga mungkin paham ya? Ya. Karena banyak kandungan-kandungan yang justru malah malah Merusak ya? Iya, merusak badan. Jadi harus pintar-pintar milih madu. Oke. Tadi kan ada air mineral, ada madu. Sekarang kenapa harus pakai jahe? Nah, kenapa harus pakai jahe? Kan Deden juga Kenapa tahu nih harus kayaknya. pakai jahe? Karena seperti yang kita tahu ya, jahe kan banyak manfaat juga ya. Ya. Tapi yang aku tahu nih kan sebenarnya jahe itu adalah cuman meredakan batuk, gitu, menghangatkan tenggorokan. Ya. Sebenarnya kandungan itu ada apa aja Nah, sih, Kak? jadi sebenarnya ini untuk kandungannya sendiri emang banyak banget. Cuman kita ambil simpelnya ya, karena jahe ini sudah banyak banget penelitian tentang jahe yang khasiatnya itu mengobati sakit kepala. Oke. Bahkan dalam satu penelitian itu kandungan jahe itu sama dengan kandungan obat sumatriptan. Oke. Nah, apa sih sumatriptan itu? Apa sih gitu? Sumatriptan itu adalah obat-obat kimia yang dia itu jenis obat yang penggunaannya itu untuk pengobatan migrain. Baik. Oh, cocok banget nih. Berarti jahe Benar. juga salah satu komponen yang berpengaruh besar di obat tersebut. Ya, betul. Gitu ya? Bukan komponen, jadi kandungan si sumatriptan ini, sumatriptan ini adalah jenis obat yang untuk pengobatan migrain ya, pengobatan penyakit migrain. Nah, kandungannya itu setara dengan 1 ruas jahe. Oke. Jadi daripada kita beli obat migrain yang mahal banget ya, mendingan 1 ruas jahe aja yang cuman berapa tadi kita beli ya? Nggak beli sih. Nggak beli sebenarnya. malah ya, kita ambil di dapur Kita sebenarnya. nyari-nyari di dapur ya. Iya, bener. Oke, tadi ada air mineral, ada madu, Ya. terus ada jahe. Nah, yang selanjutnya ada Terakhir, kayu manis. kayu manis. Kayu manis nih. Kenapa harus dicampur kayu manis nih untuk Nah. obat tersebut nih? Kenapa harus dicampur kayu manis? Karena kayu manis itu memiliki sifat alaminya itu panas dan pedas. Panas Nah. dan pedas. Oke. Jadi panas dan pedas ini dapat merangsang sirkulasi darah. Oke. Terus juga si kayu manis ini memiliki sifat anti-inflamasi. Oke. Nah, anti-inflamasi ini dapat menghilangkan sakit kepala dan nyeri-nyeri otot. Jadi kayu manis itu memiliki kandungan-kandungan seperti itu. Benar-benar. Makanya kita dicampurkan juga di obat ini gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya untuk kayu manis ini ada dua tipe pengobatan. Oke. Kalau misalkan teman-teman nggak suka diminum atau dikonsumsi, itu untuk kayu manis ini untuk mengobati penyakit migrain ya, itu bisa juga ditumbuk Tubuh halus. Jadi tumbuk halus, sistemnya dia teknisnya atau sistemnya atau skemanya dia akan seperti balsem nantinya. Obat luar kah? Obat luar. Jadi nantinya diolesin di kepala yang dioles. sakit. Nah, itu untuk kayu manis. Good. Oke. Tadi kan kita udah tahu aja nih apa aja bahan-bahannya. Sekarang adalah caranya, gitu kan. Cara pembuatannya gimana, Den? Air panas ini kita masukkan jahe tadi. Ya. Jahe ya. Jahe yang sudah di 1 ruas jahe itu dipotong jadi 3 bagian seperti ini. 1, 2, 3. Kita potongnya 3 bagian supaya dia lebih gampang meresap ke dalam airnya. Jadi yang sudah dipotong-potong jadi 3 bagian ini kita masukin ke air panas. Masukin ke air panas. Oke. Nah, habis itu masukin juga si kayu manis. Oke, setelah itu kita masukin madunya ya? Ya. Berapa banyak nih kan kira-kira? Nah, untuk berapa banyak madunya itu sesuai selera sebenarnya. Oh, kalau misalkan pengen lebih manis, Lebih manis, lebih banyak. nah, Kalau misalkan nggak mau terlalu manis ya udah 2 sendok juga cukup. ya. Masukkan ya madunya ya, teman-teman. Ini adalah madu asli ya. Madu Maksudnya, murni. Madu murni bukan madu asli. Belinya dari teman-teman, dari saudara-saudara kita yang kalau misalkan teman-teman lihat dia suka pergi kemana-mana menggunakan pakaian hitam. Yang suka pakai yang jalan-jalan Iya, yang keliling nggak pakai sendal. Oke. Itu biasanya Madu-madu asli itu ya. madu asli banget itu
itu rekomendasi banget beli di situ. Dan membantu perekonomian mereka juga. Memang Kak, khasiat madunya memang benar-benar masih murni. Nah, untuk membedakan madu murni sama madu palsu gimana sih Kak? Nggak tahu nih, ini nggak tahu asli, nggak tahu benar, nggak tahu salah ya. Ya. Pernah baca artikel. Jadi kalau misalkan madu asli itu, kalau diteteskan di ubin misalkan, dia kalau madu asli itu dia nggak dikerubutin semut kan? Iya, betul. Bener ya? Bener. Jadi bacanya gitu tuh. Betul sekali. Mungkin kalau yang dikerubutin semut itu yang bisa dilihat ini udah disimpan dari tadi. Dan madunya udah berceceran, nggak ada semut ya yang datang. ya, asli itu. Berarti asli. Tidak campur gula, tidak campur pemanis Ya, buatan. Manisnya alami. Oke, berarti jadi ini. Jadi, oke teman-teman, jadi ini ya, ini adalah resep untuk mengobati migrain dan sakit kepala. Kalau migrain aja bisa sembuh, apalagi sakit kepala yang di bawah migrain, gitu ya. Betul. Jadi ini teman-teman di rumah nih, kalau misalkan dikit-dikit sakit kepala, dikit-dikit puyeng gitu kan, gak usah minum obat warung gitu ya. Bener gak sih? Benar, karena ini juga ada, nggak tahu ini benar atau enggak, ada beberapa yang mengatakan kalau misalkan minum obat warung itu sebenarnya bukan mengatasi sakitnya, Tapi cuman seolah-olah sakit itu nggak terasa gitu. sementara Aja, tapi sakit itu sebenarnya masih ada. Nah, Nanti justru kalau dengan lagi, ini, ya. benar, justru kalau dengan ini itu benar-benar insya Allah bisa hilang. Semoga ya nih teman-teman di rumah bisa mencoba nih kalau misalkan lagi sakit kepala atau pusing dikit gitu kan. Terus bahan-bahan yang tadi kita jelasin ini ada nih di dapur, langsung bikin aja gitu kan, daripada kita harus pergi ke warung beli obat warung yang mungkin efeknya jangka panjang juga. Efeknya dia nggak permanen Dan bisa juga ketergantungan. Betul ya. Nah teman-teman bisa coba dengan resep herbal ini gitu kan. Dan kita juga akan terus-terusan share tips-tips dan juga resep-resep sehat RTH ini ya Kak ya. Jadi nggak cuma ini aja, jadi kita kayak setiap 2 hari sekali itu kita akan selalu upload resep-resep ini. Insya Allah. Doakan gitu saja ya. Tadi dulu nih mau nanya, kalau misalkan udah anget, ini si jahe dan kawan-kawan dikeluarin apa biarin aja nih? Nah, ada 2. Kalau misalkan teman-teman memang tadi nggak gelehan ya, Ya. itu nggak apa-apa, langsung diminum aja. Oh gitu. Karena nggak berbahaya juga kalau ini misalkan langsung terkonsumsi ke dalam tubuh, itu nggak berbahaya. Oke. Ya, karena kalau berbahaya ngapain kita bikin ya? Nah, kalau misalkan teman-teman agak nggak bisa nih minum kayak gini, dikeluarin juga nggak apa-apa. Nggak apa ya? Dipakai sendok aja dikeluarin. Nih mungkin teman-teman jadi airnya itu jadi nggak jernih ya, jadi kayak agak kekuning-kuningan gitu. Karena ini sebenarnya kita belum lama juga ya. Kalau misalkan udah 15 menitan atau sampai ini air ini hangat lah ya, itu warnanya berubahnya agak lumayan drastis. Terus agak butek. Ya. Karena dari kayu manis ini ya. Kayu manis dari jahenya juga. Dicium enak deh. Lebih pekat sih aroma kayu manisnya sih. Minum aja coba. Nggak mau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kok. Buat teman-teman yang pengen tahu apa itu ruqyah syariah, terus buat teman-teman juga yang pengen bisa caranya melakukan ruqyah syariah, dan juga buat teman-teman nih yang di lingkungannya banyak praktek-praktek yang teman-teman ragu nih, oh ini prakteknya syirik apa benar syariah gitu. Nah, kebetulan saya buat bukunya, judulnya adalah Ruqyah Syariah Itu Mudah, Insya Allah Semua Orang Pasti Bisa. Itu judulnya. Nanti bisa dibeli bisa langsung pesan ke IG-nya @dedenpratama _ @dedenpratama _ atau bisa juga kontak ke saya langsung di @redsuanggara. Nggak pakai underscore. Ya, oke. Jadi nih ceritanya Mas Rudy habis launching buku, teman-teman, habis launching buku tentang ruqyah gitu kan. Jadi semua orang bisa melakukan ruqyah. Jadi untuk teman-teman yang pengen bisa nih cara ruqyah seperti apa, terus ruqyah yang baik dan benar itu seperti apa, bisa langsung beli bukunya di Mas Restu atau bisa lewat saya di Instagram @dedenpratama_. Murah, ilmunya sangat banyak. Betul. Gitu. Ya. Oke, mungkin itu aja nih teman-teman RTH yang bisa kami share pada kali ini nih tentang resep migrain dan juga sakit kepala gitu ya. Untuk kalian teman-teman misalkan ada penyakit yang ingin di-share juga resep herbalnya seperti apa, bisa langsung komen di bawah ini gitu ya. Mungkin dari saya itu aja, dari kakak Pak. Udah, kita tutup aja. Oke, akhir kata saya Deden Pratama dan juga saya Restu Anggara mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.